doanya. Pada perjalanan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kalian sudah sekolah pada siang hari ini anak? Berapa orang? 2 orang. Baik, sebelum itu silakan kalian ambil handphonenya dulu, lakukan absensi. Ya, pada Google Classroom, linknya sudah ibu kirim di sana. Waktu minggu lalu, ibu sudah suruh kalian mempelajari materi yang kita akan bahas pada siang hari ini. Masih ingat apa materinya? Ya, pengaruh vulkanisme dalam kehidupan. Ya, tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis proses pembentukan vulkanisme. Yang kedua, setelah pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu merinci material hasil dari vulkanisme. Dan yang ketiga itu, setelah pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu mengaitkan pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan di muka bumi. Ya, kenapa ada gunung api di Bali? Tahu nggak? Ada berapa? Bisa menyebutkan apa saja? Gunung itu aja. Ya, Gunung Agung dan Gunung Batur. Gunung Agung dan Gunung Batur ini apakah masih aktif atau tidak? Masih. Setelah kalian menonton tayangan video, nanti ibu akan kasih waktu kalian untuk melakukan diskusi terbuka. Jika ada yang ingin kalian tanyakan mengenai terkait video yang diputarkan, ibu persilahkan. Vulkanisme merupakan sebuah fenomena terjadinya letusan bebatuan cair atau magma di permukaan bumi, planet atau bulan yang memiliki permukaan padat di mana lava, gas vulkanis serta struktur batuan piroklastik akan meletus lewat pecahan bumi bernama lubang angin. Vulkanisme diartikan sebagai tempat keluarnya batu lelehan dari gunung api dari dalam bumi atau kegiatan magma yang berlangsung. Ada yang ingin tanyakan tidak terkait video yang diputar tadi? Silakan, ibu kasih waktu dulu kalian. Ya? Saya masih bingung apa itu vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Ya? Ada yang bisa bantu apa itu vulkanisme? Ya, coba Arya. Jadi Bu, menurut saya vulkanisme itu merupakan peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar hingga mencapai permukaan. Itu ulangan ya buat teman-teman. Vulkanisme itu artinya peristiwa naiknya magma ke permukaan bumi. Ya, selanjutnya ada yang tanyakan? Ya, coba silakan. Apakah asal dari letusan gunung api berbahaya untuk Baik, izin menanggapi dari pertanyaannya, yaitu apakah asap dari gunung api atau hasil erupsi tersebut berbahaya? Tentunya itu berbahaya karena asap itu merupakan uap-uap dari magma yang tentunya panas dan sangat berbahaya. Kan tumbuhan-tumbuhan saja jika kena asap tersebut akan mengalami kekeringan dan juga layu ataupun mati. Jadi asap tersebut juga mengandung zat-zat berbahaya yang tidak baik dihirup maupun kita sebagai manusia terkenal asap tersebut. Ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan ya. Jadi asap itu yang dikeluarkan pada saat gunung api meletus itu sangat berbahaya ya. Kita akan lanjut ya ke diskusi kelompok. Nah, kita akan membahas masalah-masalah berkaitan dengan vulkanisme ya. Sekarang kalian kan sudah punya kelompok geografi ya. Ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok ya. Ya, silakan dulu cari kelompoknya. Bagikan mengenai lembar LKPD ya. Nanti kalian akan bahas dengan teman kelompok kalian ya. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sekarang tugas kalian ya, jawab soal-soal yang ada di LKPD tersebut ya. Silakan kalian cari dari berbagai sumber referensi ya.
boleh buku paket, LKS, internet, dan juga bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di berupa link ya. Ibu buat flipbook namanya ya, buku bahan ajar digital. Sudah Ibu kirim di Google Classroom juga linknya. Silakan di sana dilihat-lihat sudah ya, dibaca ya. Kalian diskusikan dengan kelompoknya, kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti Ibu akan lihat diskusi kalian seperti apa dengan kelompoknya, aktif atau tidak. Mengerti? Baik, silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu kalian 20 menit ya. Setelah itu nanti kita akan presentasikan. Jika ada yang tidak dimengerti boleh nanti tanyakan sama Ibu ya. Nah, ini nama kelompoknya dulu ya. Nama anggota kelompoknya ya. Ya. Untuk mengefisienkan waktu ya, kalian bagi tugas sama teman-temannya ya. Siapa mencari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, biar cepat ya. Siapa yang presentasi silakan dibagi kelompoknya ya. Untuk mempercepat kalian kerja. Waktunya lagi 10 menit ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Bisa dimulai presentasinya? Waktu presentasi yang sudah lalu kan kelompok 4, 5, 6 yang presentasi ya. Sekarang giliran ya, jadinya yang presentasi adalah kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 4, 5, 6 nanti yang menanggapi. Kelompok 1, mana kelompok 1? Bagaimana kelompok 1 sudah siap presentasi? Silakan dimulai presentasinya. Yang lain, tolong diperhatikan temannya ya, presentasi ya. Om Swastiastu. Baik, selamat perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Putra Taman Swasta Wibuna, nomor absen 41. Saya Mitra Das Menata, nomor absen 24. Saya Industri Agronomi Andika Kumarajaya, absen 20. Saya Putu Gede Bayu Kusuma Jaya, nomor absen 17. Saya Cokro Gede Pramodana, absen 45. Saya Iputu Bagus Panjaikusuma Putra, nomor absen 15. Saya Iputu Pandiwendika Putra, nomor absen 18. Kami akan menjawab dari lembar kerja peserta diri ini yang dimulai dari pertanyaan pertama yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Soal pertama yang diberikan yaitu analisislah proses pembentukan vulkanisme.
Nah, menurut diskusi kami atau hasil kesimpulan kami memperoleh jawaban berupa proses pembentukan vulkanisme dimulai di dalam mantel gunung, di zona-zona subduksi atau pada batas lempeng tektonik. Pada kedalaman tertentu, tekanan dan panas yang tinggi menyebabkan batuan untuk meleleh dan membentuk magma. Kemudian, magma ini yang terdiri dari batuan cair, gas, dan mineral cenderung memiliki densitas yang lebih rendah. Selanjutnya itu soal nomor 2 dijelaskan oleh Dari diskusi kami untuk menjawab nomor 2 yaitu ya berikut adalah materi hasil aktivitas vulkanisme. Yang pertama lava, basalt. Jenis lava paling umum dan biasanya memiliki kandungan besi dan magnesium yang tinggi. Silika yang sedang dan cenderung lebih kental daripada basalt. dan nomor 3 akan dijelaskan oleh saya. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan di muka bumi. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu aktivitas vulkanisme dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan di muka bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan yakni permukiman tanah. Vulkanisme melepaskan material yang kaya akan mineral dan permukaan tanah. Itu pertanyaan nomor 4 akan dijelaskan sedikit mengenai pertanyaan nomor 4. Baik, jadi dari pertanyaan nomor 4 yaitu uraikan upaya-upaya penanggulangan dari adanya erupsi gunung berapi. Jadi hasil dari kelompok kami yaitu penanggulangan erupsi gunung berapi melibatkan berbagai upaya dan strategi untuk mengurangi resiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik. Sekian pemaparan materi dari kami dan juga beberapa jawaban kami atau hasil diskusi kami mengenai beberapa pertanyaan tersebut. Dan setelah itu kami akan membuka sesi tanya jawab. Berapa pertanyaan? Untuk pertanyaan itu boleh 2 pertanyaan. Ya, silakan. Mau bertanya? Baik. Baik, untuk kelompok 4 silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikita Suantari, absen 30. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya vulkanisme? Pertanyaan nomor 2 ya. Perkenalkan, nama saya Putra Kusardiawan, absen 23. Di sini kami dari kelompok 4 ingin izin bertanya, mengapa semakin dalam magma dapat menyebabkan letusan yang kuat? Baik, kami terima pertanyaannya dan pertanyaannya akan dijawab oleh teman-teman. Ya, silakan. Sudah, ini bisa langsung jawab. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Tari, yakni apa yang menjadi penyebab utama terjadinya vulkanisme. Nah, penyebab utama terjadinya vulkanisme adalah pergerakan batuan berproses cair di mantel. Baik, selanjutnya akan kami jawab mengenai pertanyaan kedua. Sebelum itu kami minta sedikit waktu untuk berdiskusi. Akan dijawab oleh teman-teman. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Semakin kental magma, maka tekanan pada gelombang akan semakin tinggi. Tingginya tekanan gelombang gas inilah yang menjadi penyebab terjadinya gunung meletus dengan dahsyat dan eksplosif. Letusan ini dikenal sebagai letusan dahsyat yang berbahaya dan mematikan. Itulah jawaban dari teman kami. Apakah bisa diterima? Baik. Sekian pemaparan materi dan juga presentasi dari kelompok 1. Kami tutup dengan pada presentasi. Om Santi Santi. Selanjutnya kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Kami di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik dari kelompok 2. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, analisislah proses pembentukan vulkanisme. Menurut kelompok kami, vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut terusan kepudan atau diaterma. Magma yang keluar sampai ke permukaan bumi disebut lava. Magma dapat bergerak naik karena memiliki suhu yang tinggi dan mengandung gas-gas yang memiliki cukup energi untuk mendorong batuan di atasnya. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab.
sampaikan, pertanyaan saya adalah tadi sempat dibahas tentang pengaruh vulkanisme terhadap makhluk hidup. Pertanyaan saya, bagaimana dengan gunung Merapi yang ada di dalam laut? Bagaimana pengaruh gunung Merapi yang ada di dalam laut terhadap makhluk hidup? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan jawabannya. Ingin menjawab pertanyaan dari Widya. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah pengaruh gunung Merapi yang berada di dalam laut terhadap makhluk hidup? Nah, untuk jawabannya itu sendiri, hasil dari diskusi kami itu adalah gunung Merapi di dalam laut dapat menyebabkan tsunami dan dapat berbahaya bagi makhluk hidup. Untuk jawaban kelima. Selanjutnya, baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Iren. Pertanyaannya itu, apa yang menjadi pemicu terjadinya vulkanisme? Berdasarkan hasil dari diskusi kami, vulkanisme dapat terjadi karena adanya aktivitas tektonisme yang terjadi di dalam perut bumi, sehingga mengakibatkan retakan-retakan pada vulkanisme. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa diterima? Sekian presentasi LKPD dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Tepuk tangan ya, Pak. Oke ya, nomor 3. Silakan dari depan. Menjawab pertanyaan nomor 1 di LKPD. Analisislah proses pembentukan vulkanisme. Jadi, proses pembentukan vulkanisme dimulai dari mangkal bumi, yaitu pada batas lempeng tektonik. Di kedalaman tertentu, suhu panas yang tinggi tentu efektif dan penyelenggaraan latihan evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dan jawaban tugas LKPD kami, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya siapa yang tanya? Kelompok 6 ya. Apa tanah di sekitar gunung itu subur? Nomor 2, hanya nomor 2 ya sekali ya. Apa penyebab tingginya aktivitas vulkanik di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Widya. Kenapa tanah di sekitar gunung sangat subur? Jadi karena tanah di sekitar gunung banyak mengandung mineral atau hara tanah yang sangat bermanfaat untuk berbagai jenis tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi sangat baik. Apakah dapat diterima? Ya, yang bertanya bisa diterima pertanyaan? Bisa Bu. Bisa. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa penyebab tingginya aktivitas vulkanik di Indonesia? Indonesia terletak di wilayah cincin api, Pasifik atau Ring of Fire. Kondisi tersebut melibatkan banyaknya aktivitas vulkanik yang dapat menimbulkan bencana alam di wilayah daratan. Apakah jawaban diterima? bisa ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Presentasinya tadi jawabannya sudah benar ya, sudah bagus-bagus kan. Sekarang sebelum kita lanjut, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan. Nah, menyimpulkan dari hasil diskusi tadi ya, menyimpulkan materi ya. Siapa bisa? Pertama, oke, bisa bantu Ibu ya. Saya tahu buku yang diberikan. Jadi sekarang saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi presentasi kita hari ini. Nah, itu dimulai dari jadinya vulkanisme atau erupsi. Nah, itu dimulai dari dalaman bumi, di mana partikel-partikel akan memiliki panas atau suhu yang tinggi, sehingga kemudian secara singkatnya nanti partikel tersebut akan keluar melalui retakan-retakan di permukaan bumi. Nah, biasanya kita lihat atau kita sebut sebagai gunung meletus yang dikeluarkan atau yang berhubungan dengan vulkanisme tersebut. Itu seperti lava yang bisa kita lihat seperti biasanya jika terjadi gunung meletus, lalu juga ada magma, lalu ada batu bioplastik, juga ada material bioplastik, juga ada debu vulkanik yang biasanya terjadi juga jika adanya erupsi dan lain sebagainya. Ya, lalu kaitannya dengan kehidupan atau dengan alam. Nah, jadi kaitannya dengan alam itu dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Nah,
dampak positifnya kita bisa lihat dari dimana ketika erupsi ini atau vulkanisme ini dapat membuat tanah menjadi subur karena memiliki zat-zat yang baik untuk melakukan atau menanam tanaman. Nah, selanjutnya juga selain itu terdapat dampak buruk yaitu tentu kita ketahui di mana ketika gunung api itu meletus maka daerah di sekitarnya akan menjadi hancur atau terlahap oleh lahar. Nah, kemudian untuk penanggulangannya itu bisa kita lakukan dengan sebelum ataupun setelah. Nah, untuk sebelum itu kita dapat melakukan pengecekan status dari gunung tersebut dan juga melakukan pembagian zona bahaya. Nah, selanjutnya setelah terjadinya erupsi itu kita dapat melakukan evakuasi dan menyelamatkan korban-korban di daerah kesan gunung api tersebut. Mungkin sekian materi atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kesimpulan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan ya. Nah, ya, itu tadi kesimpulan dari hasil diskusi kita di siang hari ini. Ya, sebelum itu silakan dikumpul dulu tugasnya ya. Tugas kalian silakan dikumpul dan silakan kembali ke tempat duduk kalian semula. Ya, tugasnya silakan dikumpul. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Nah, jadi di sini saya ingin menyimpulkan materi pembelajaran pada kita hari ini. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang vulkanisme. Nah, jadi vulkanisme itu merupakan suatu peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar hingga mencapai permukaan bumi, yang dimana magma tersebut dapat mencapai permukaan bumi melalui celah-celah retakan-retakan. Nah, selain itu, vulkanisme juga memiliki suatu hasil atau hasil vulkanisme. Jika vulkanisme tersebut telah mencapai erupsi, contohnya dapat berupa lava, lahar dingin, atau hujan lahar. Vulkanisme tersebut pastinya berdampak signifikan dalam kehidupan manusia, ya berdampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, vulkanisme itu dapat sebagai daerah pertanian, yang dimana daerah pertanian tersebut subur, jadi sebagai sumber daerah pertanian yang subur. Yang kedua, vulkanisme itu dapat memberikan dampak positif itu sebagai sumber plasma nutfah. Ya? Oke, tepuk tangan ya. Bagus sekali ya tadi kesimpulan yang dipaparkan oleh Arya ya. Selanjutnya sekarang Ibu yang menyimpulkan ya, terakhir ya. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu vulkanisme, proses
vulkanisme itu adalah peristiwa apa? Naiknya magma ke permukaan bumi melalui apa? Melalui rongsokan atau celah atau gang ya yang ada di apa? Di kerak bumi. Yang intrusi magma itu adalah peristiwa naiknya magma yang belum sampai ke permukaan bumi ya, masih dia berada di perut bumi, namanya saja in ya, dalam. Jadi intrusi magma ini yang dihasilkan itu adalah ada berupa batolit, apalagi lakolit, apalagi sil. Mengerti anak-anak mengenai materi hari ini, vulkanisme dan dalam pengaruhnya terhadap kehidupan? Benar? Baik, kalau begitu sekarang ibu ingin ketahui kalian, nah, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas. Ya, sekarang keluarkan handphonenya. Nah, ya, ada 5 soal ya. Linknya itu sudah ibu kirim di Google Classroom. Silakan dibuka. Nah, akan dikerjakan sendiri ya. Tidak boleh melihat buku. Bukunya sudah ditutup ya semuanya ya. Ya, oke. Ya, sudah ya. Nah, sekarang ibu lihat di sini ya. Semuanya nih kelihatan hasilnya di sini. Oke, ya. Oh ya, ada yang dapat nilai 100 ya. Tepuk tangan ya. Apa ya? Oh, pertama, ini bagus sekali ya. Oke. Oh, ada juga yang dapat di bawah KKM ya. Kita lihat dulu ya, berapa ya? Oke, ada 7 orang yang di bawah KKM ya. Nah, sekarang oke ya. Sekarang yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, kalian kan udah bisa lihat sama nilainya ya. Yang mendapatkan nilai di bawah KKM dikerjakan link remedi ya. Dan yang pengayaan, nah yang mendapatkan nilai di atas 70 ya, 70 ke atas ya, itu pengayaan. Itu silakan jawab link pengayaan. Ya. Nah, nanti itu kalian silakan ya dijawab di rumah ya. Oke? Nah, nanti itu ya remedi dan pengayaan silakan kalian kerjakan di rumah. Linknya sudah ibu kirimkan di Google Classroom. Ibu ingin melakukan refleksi ya. Nah, refleksi ibu ingin tahu. Nah, dari awal tadi kita melakukan proses pembelajaran seperti apa kesan kalian. Nah, silakan dulu dibuka di sana ya. Link refleksinya, silakan dijawab ya link refleksinya. Nanti di sini akan muncul di depan ya hasilnya ya. Menyenangkan, oke ya. Bahagia, bagus. Mudah dipahami, oke ya, bagus ya. Jadi itu perasaan kalian mengikuti pelajaran ibu ya. Pertemuan minggu depan ya. Kalian tolong pelajari mengenai materi tektonisme. Nah, minggu depan kita akan bahas ya tektonisme. Nanti di rumah, nanti bagi yang nilainya masih kecil, tolong lebih belajar, lebih giat lagi belajar. Supaya nanti minggu depan di materi tektonisme lebih bagus lagi. Seperti tadi ya, diawali dengan doa, nah ditutup sekarang dengan doa. Silakan. Masuk